Yang mengguyur kawasan Puncak Bogor menyebabkan Sungai Ciliwung meluap. Akibatnya banjir kiriman membuat kawasan padat penduduk di Kebonpala, Jakarta Timur terendam. Untuk mengetahui pantauan terkini banjir di Kebonpala Kota, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian. Andre, bagaimana kondisi terakhir di sana? Apakah hingga saat ini warga sampai harus mengungsi? Andre? Ya, Maria, sejak pukul 9 pada Minggu malam kemarin banjir hingga saat ini di wilayah Kebonpala masih menggenangi rumah-rumah warga. Di mana bisa kami sampaikan hingga siang ini justru memang ketinggian muka air di kawasan padat penduduk di Kebonpala ini justru semakin meningkat. Bila pagi hari tadi ketinggian air hingga 175 cm, bahkan siang ini sudah mendekati 2 meter. Bisa kita lihat, ini juru kamera Dirhamsyah akan memperlihatkan kepada Anda, Maria. Di sana ada tiang listrik yang memang dicat oleh warga untuk menandakan ketinggian air. Karena memang di wilayah Kebonpala ini langganan banjir, khususnya memang yang warga di dekat bantaran Kali Ciliwung. Ketinggian sudah hampir mendekati angka 2 meter atau 200 cm. Nah memang Maria, sejak kemarin malam pada pukul 9 malam kurang lebih, keterangan yang kami dapatkan dari salah satu warga mengatakan bahwa banjir sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Dan pada dini hari banjir sudah semakin tinggi hingga puncaknya ini bisa mencapai 2 meter di siang hari ini. Sekitar 300 jiwa terdampak, khususnya warga Kebonpala dari RT 6, RT 10, RT 11, 13, dan 14, dari RW 4 dan juga RW 5 yang menjadi warga terdampak dari banjir kiriman yang menghujani wilayah Bogor pada Minggu malam dan dampaknya di wilayah Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan pada hari ini. Untuk saat ini warga diungsikan ke 2 titik posko pengungsian, Maria, ada di SD 0102 Kampung Melayu dan juga di masjid terdekat di Masjid Jami. Nah, di mana memang untuk saat ini kami menyampaikan data terakhir yang kami dapatkan ada sekitar 193 jiwa yang sudah diungsikan. 43 diantaranya adalah balita dan juga 13 orang diantara lainnya adalah lansia. Memang beberapa warga masih ada yang memilih untuk mengungsi di rumah masing-masing karena memang kita lihat di sini rata-rata rumah warga memiliki 2 sampai 3 lantai, sehingga warga ada juga yang memilih menetap di rumahnya sampai siang hari ini. Namun untuk kondisi arus listrik di wilayah Kebonpala ini sudah diputus sementara oleh pihak PLN untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lanjutan. Karena memang tadi disampaikan ada juga bahkan meteran listrik yang hampir terendam oleh banjir kiriman ini. Kemudian Maria, untuk informasi lainnya adalah pihak kepolisian masih terus berjaga di wilayah Kebonpala ini. Tadi ada dari Satuan Ditsamapta, kemudian Ditpolairut, ada juga dari BPBD, kemudian tim SAR gabungan lainnya yang berjaga-jaga dan juga mengevakuasi seluruh masyarakat yang terdampak, khususnya dari 2 RW tersebut, di RW 4 dan juga RW 5. Sebanyak 193 tadi diangkut dengan kapal kecil dari dalam sana memang yang mengarah ke bantaran atau pinggiran Kali Ciliwung. Silih berganti sampai siang ini memang dicukupkan sementara untuk evakuasi warga karena memang tadi sudah dievakuasi hampir semuanya, tapi ada juga yang memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Kemudian untuk informasi lainnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tadi juga sempat meninjau wilayah Kebonpala banjir di sini dan menyampaikan beberapa poin, diantaranya adalah nantinya pihak Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan pengurukan di Kali Ciliwung dan juga menawarkan opsi relokasi bagi warga Kebonpala. Karena memang setidaknya 2 hingga 3 minggu terakhir warga Kebonpala juga mengalami kebanjiran rumahnya, dan hari ini dampak dari intensitas hujan deras di wilayah Puncak Bogor, kemudian juga kiriman air dari Bendung Katulampa membuat warga Kebonpala kembali kebanjiran. Terlebih memang saat ini sama-sama kita tahu di bulan suci Ramadan tentunya sangat mengganggu aktivitas dari masyarakat, terutama semalam misalnya pada saat mereka akan melaksanakan sahur, justru mereka mengalami kebanjiran rumahnya. Dan bisa kita lihat di sana, Maria, di sisi sebelah kiri dari layar kaca Anda, di sini di RW 4, RT 13, kita lihat banyak anak-anak juga yang justru bermain
genangan air banjir ini tentunya sangat tidak bagus karena memang bisa kita lihat banyak sampah juga menggenangi wilayah kampung ini, tentunya sangat berdampak bagi kesehatan terutama bagi anak-anak. Ada banyak sampah organik dan juga sampah non-organik. Sekitar hampir dikatakan 80 sampai 90 rumah warga yang menjadi korban ataupun terdampak banjir ini. Dan sudah sampai masuk ke rumah mereka masing-masing. Maria, ini kita lihat juga ada motor, 2 motor yang bahkan sudah terendam hampir setengah bodi yang menjadi dampak dari banjir di wilayah Kebonpala ini. Dan mari kita tunggu bagaimana perkembangan berikutnya tentang surutnya dari air banjir ini, karena memang saat ini kondisi juga sudah mendung, sudah mulai rintik gerimis hujan. Kita takutkan nantinya akan ada debit air yang lebih tinggi di wilayah Kebonpala ini, sehingga harus seluruh warga di sini harus diungsikan segera ke 2 titik lokasi pengungsian yang ada di SD 0102 dan juga di masjid terdekat. Maria. Baik, laporan langsung dari Andre Septian. Terima kasih, Andre. Ya pemirsa, lalu bagaimana perakiran cuaca sepekan ke depan? Kita terhubung juga dengan senior forecaster BMKG Iqbal Fatoni. Selamat siang Mas Iqbal, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Mas Iqbal, siang. Terima kasih Mas. Jadi pasca banjir di Cisarua Bogor, kira-kira seperti apa perakiraan cuaca di wilayah puncak Cisarua sepekan ke depan, Mas? Ya, untuk perakiraan cuaca wilayah puncak Cisarua dalam sepekan ke depan, memang untuk pagi hari cuaca di wilayah puncak Cisarua sendiri secara umum masih dominan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang atau bahkan lebat memang masih berpotensi terjadi dalam sepekan ke depan untuk wilayah puncak, terutama untuk menjelang sore hingga menjelang malam harinya. Sedangkan namun kalau kita dilihat lagi untuk akhir pekan ini diprediksi terjadi penurunan intensitas curah hujan, di mana kemungkinan hujan signifikan yang mungkin terjadi intensitasnya di akhir pekan ini kemungkinan hanya hujan ringan saja. Baik. Nah, untuk wilayah Jabodetabek sendiri, apakah ada potensi hujan deras selama sepekan ke depan, Mas? Ya, untuk Jabodetabek sendiri sebenarnya untuk cuaca di wilayah DKI Jakarta, untuk wilayah Jakarta, wilayah Tangerang maupun wilayah Depok maupun Bekasi, umumnya hujan intensitasnya hanya hujan ringan hingga sedang maksimumnya. Sedangkan potensi hujan lebat untuk sepekan ke depan lebih terarah ke wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya begitu. Baik. Kalau begitu di wilayah mana lagi dalam sepekan ke depan yang berpotensi terjadi curah hujan sedang hingga tinggi? Ya, untuk seluruh wilayah Indonesia potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat memang masih terlihat. Ada potensi terutama untuk wilayah Sumatera, di mana wilayah pesisir barat Sumatera dari Aceh hingga Lampung masih ada peningkatan potensi curah hujan dalam sepekan ke depan hingga intensitas lebat atau bahkan sangat lebat. Sedangkan untuk wilayah lainnya di wilayah di Pulau Jawa potensinya lebih ke wilayah Jawa bagian barat, yaitu wilayah Banten, Jawa Barat maupun sebagian wilayah Jawa Tengah. Untuk wilayah Kalimantan potensinya lebih ke sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utaranya. Untuk wilayah Sulawesi potensinya di Sulawesi bagian tengah maupun utara. Sedangkan untuk wilayah Bali maupun Nusa Tenggara secara umum masih dominan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan yang sifatnya lokal masih kemungkinan terjadi, terutama untuk wilayah Bali maupun Nusa Tenggara Barat. Untuk wilayah Indonesia Timur seperti di Kepulauan Maluku, Maluku Utara maupun wilayah Papua, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat konsentrasi masih ke sebagian wilayah Maluku Utara maupun sebagian besar di wilayah Kepulauan Papua begitu. Baik, senior forecaster BMKG Iqbal Fatoni, terima kasih atas keterangannya di Metro Siang.